Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratun Nafisa. Saya dari mahasiswa Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas saya mengenai pembuatan database menggunakan Command Prompt atau CMD. Di sini, hal pertama yang saya lakukan yaitu saya klik Start di pojok kiri bawah dan mencari SAM. Lalu kita klik SAM Control Panel. Setelah itu saya klik Start di Apache dan MySQL. Ini gunanya untuk menghubungkan ke MySQL-nya. Lalu saya klik di Search CMD. Ini kalau belum ada kita ketik CMD. Kalau sudah ada kita tinggal klik Command Prompt-nya. Saya perbesar dulu. Di sini ada tampilan C user _ASUS. Di sini saya hanya akan berfokus ke C karena kenapa? Karena ini saya ingin membuka folder SAM-nya terlebih dahulu. Folder SAM-nya ini berada di drive C dan tidak berada di dalam folder user maupun ASUS. Ada di drive C. Kita ketik cd.2 enter, lalu cd lagi enter. Nah, ini sudah fokus ke C-nya. Setelah itu kita membuka folder SAM-nya dengan cara ketik cd SAM, lalu buka MySQL-nya. Setelah itu kita buka bin-nya. Setelah itu kita ketik root ini untuk login ke aplikasi MySQL-nya. Root itu nama lainnya login. Setelah kita login, lalu yang kita lakukan ini sudah ya, ini bisa perintah untuk pembuatan database. Tapi sebelum pembuatan database saya ingin menampilkan cara mengetahui versi MySQL yang ini dengan cara mengetik select user. User ini pengguna di MySQL-nya ini ya. Kurung buka kurung tutup koma version. Ini pakai bahasa Inggris semua settingannya, tidak pakai bahasa Indonesia. Dan jangan lupa titik koma. Kalau sudah MariaDB ini diwajibkan akhirannya harus menggunakan titik koma. Enter. Nah, ini sudah tahu usernya. Usernya itu root at localhost. Root ini nama lainnya administrator. Lalu versinya 10.4.18/MariaDB. Setelah mengetahui versinya, yang saya ingin tampilkan lagi adalah mengetahui tanggal dan waktu sekarang dengan cara klik select untuk tanggal ya, cure date, enter. Lalu untuk waktu cure time. Nah, untuk tanggal sendiri ini formatnya tahun dulu, strip bulan, strip tanggal. Untuk waktu ini menggunakan waktu 24 jam. Lalu setelah tanggal dan waktu, saya ingin menggabungkan keduanya dengan cara ketik select now. Jadi tidak perlu quote time tapi langsung select now. Enter. Ini ada tampilannya sama seperti yang di atas. Setelah itu saya ingin menampilkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Caranya untuk pertambahan ini select lalu tulis angka penjumlahannya, operasi penjumlahan, enter. Untuk pengurangan 10 kurangi 7, enter, sama ya. Lalu untuk perkalian ini menggunakan bintang ya, ini tanda bintang. Lalu pembagian menggunakan tanda miring. Sudah. Ini yang pembagian ini saya sengaja tidak menggunakan tanda bulat karena saya ingin menampilkan bagaimana tampilan hasil yang bukan merupakan bilangan bulat. Masih ada ini bilangan desimal ini hasilnya.
Setelah itu kita langsung ke pembuatan database, tapi sebelumnya saya ingin menampilkan database apa saja yang ada di dalam MySQL laptop saya. Ini menggunakan S ya, akhiran S, databases. Karena kenapa? Karena database itu tidak cuma satu, itu banyak, jadi harus pakai ES. Ini adalah bentuk jamak dalam bahasa Inggris. Enter. Nah, di sini tampilkan database-nya ini berupa information schema, MySQL performance schema, dan PHP MyAdmin. Di sini penulisannya ini tidak memakai spasi tapi memakai underscores. Nah, garis lurus di bawah ini. Lalu setelah itu kita membuat database-nya. Create database. Nama database-nya ini saya menggunakan latihan 2. Nama latihan 2. Oke, ini ada tulisan query. Oke, ini berarti perintah yang kita ketik ini sudah berhasil dijalankan. Kita cek. Mari kita cek. Nah, sudah ada, ternyata di atas tidak ada latihan 2, di bawah setelah kita ketikkan create database latihan 2, muncul latihan 2-nya. Lalu setelah itu, selain membuat, saya juga kan beritahu cara menghapus database-nya. Database. Dan namanya 2. Nah, ini juga tertulis query. Oke, perintah sudah berhasil, kita cek. Nah, di sini sudah tidak ada, ini ada, ini tidak ada, berarti sudah betul. Mari kita buat database baru lagi dengan nama akademik. Sudah bisa, kita cek. Nah, di sini sudah ada juga database akademik, database baru. Setelah kita mengetahui sudah ada database baru, lalu kita pakai database akademik itu dengan mengetik use nama database-nya yang dipakai, akademik, titik koma, enter. Sudah, ini database change, berarti database-nya yang dipakai sudah berubah. Setelah itu, kita akan membuat tabel mahasiswa. Yang pertama yang dilakukan, mengetik create tabel mahasiswa. Nama tabel yang akan dibuat, tanda kurung buka. Ini bisa diteruskan, tapi saya lebih memilih untuk menulisnya di bawahnya karena biar lebih rapi. Lalu kita ketikkan, ini tertulis varchar, tipe datanya ya. Tipe data varchar tuh ini sebagai primary key, ini nama, ini sebagai varchar, panjangnya 30. Ini bukan primary key, berarti ditulis not null. Setelah itu adalah alamat mahasiswa, ini date, tidak memerlukan panjang karakter, not null. Ini tidak pakai koma, kenapa? Karena ini sudah selesai yang terakhir ya. Lalu kurung tutup, titik koma. Nah, sudah berhasil ini query. Oke. Lalu setelah itu kita buat create tabel berikutnya, yaitu kuliah. Ini penulisan tabel ini enggak tabel tapi table dalam bahasa Inggris. Kode ini tipe datanya varchar. Ini bukan primary key, berarti tulis not null.
Berikutnya SK adalah not 0 bukan primary key. Ini terakhir ya, jadi tidak pakai koma. Langsung enter, kurung tutup, titik koma, enter. Sudah berhasil untuk tabel kuliah. Berikutnya, tabel berikutnya, tabel dosen. Nah, berikutnya ini fieldnya di tabel dosen antara lain NIDN, ini tipe datanya varchar, panjangnya ini 6, ini sebagai primary key. Lalu berikutnya nama dosen, nah ini adalah tabel dosennya yang sudah dibuat. Fieldnya antara lain berisi NIDN, nama dosen, alamat, telepon, tempat lahir, dan tanggal lahir. Sudah dibuat ya tabel mahasiswa, kuliah, dan dosen. Lalu kita cek apakah fieldnya sudah terisi. Dari mahasiswa dulu, kuliah, lalu ke dosen. Dari ini tadi yang kita lakukan, kita mengetik des mahasiswa, kita tahu bahwa field yang kita isi tadi sudah masuk ke dalam tabel masing-masing, baik dari mahasiswa, kuliah, maupun tabel dosen. Setelah itu, yang kita lakukan ini show tables. Sama aja. Lalu berikutnya yang kita lakukan adalah cara mengganti nama tabel. Ini contoh yang saya ambil, tabel kuliah menjadi mata kuliah ya. Ini saya ubah menjadi namanya mata underscore kuliah. Caranya rename tabel kuliah to mata tabel kuliah to mata kuliah. Sudah berhasil rename tabel kuliah ke mata kuliah. Mari kita cek. Ternyata sudah berubah ya. Ini menjadi mata kuliah. Lalu selain itu, cara untuk menambahkan maupun mengubah field yang ada di tabel. Ini contoh pertama adalah mengubah field yang di tabel dosen. Ini saya ingin mengubah telepon menjadi nomor telepon dengan mengetik perintah alter table, table dosen. Ini berada di tabel dosen ya. Change telepon spasi nomor telepon. Ini tipe datanya char. Ini harus disertai tipe data juga. Datanya char 12.
lalu ini not null, bukan primary key, lalu di enter. Sudah. Setelah itu, selain itu juga kita bisa menambahkan field ke dalam tabel. Contohnya ini tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa, saya ingin menambahkan asal sekolah. Ini juga harus disertai tipe data. Tipe datanya adalah varchar 20. Enter. Sudah berhasil. Setelah itu kita bisa cek apakah yang kita lakukan ini tadi berpengaruh ke tabelnya. Oh, ternyata berpengaruh. Ini ketambahan asal sekolah. Lalu kita cek juga yang atas, desk dosen. Ternyata juga berpengaruh, dimana tadi telepon, ini dosen ya, telepon menjadi nomor telepon. Jadi berhasil. Lalu berikutnya kita memasukkan record ke dalam field, ke dalam tabelnya. Insert into mahasiswa, name, nama, alamat, mahasiswa, tanggal lahir, asal sekolah. Lalu ini value-nya. Value itu adalah namanya, values kurung buka diawali dengan petik 2 di depan dan di belakang dari masing-masing data yang di masing-masing field. Untuk name-nya, ini berisi name saya. Lalu untuk nama, ini nama panggilan saya saja. Lalu untuk alamat saya tulis Ragen, koma, jangan lupa pakai koma sama petik 2 di belakang dan di depan. Tanggal lahir tadi sesuai formatnya ya, tahun dulu, bulan, mana tadi, ini tahun, bulan, dan tanggal. Jadi kita ikut itu 1995 08 22. Setelah itu asal sekolah UDP underscore Surakarta. Sudah. Kalau sudah diisi, langkah berikutnya adalah enter. Oke, query oke, berarti berhasil. Kita cek desk mahasiswa. Nah, ini tadi ya desk mahasiswanya ya. Kita cek apakah data yang record yang kita masukkan itu sudah diinput ke dalam tabelnya. Kita ketik select bintang from spasi tabel. Ini tadi mahasiswa, titik koma, enter. Nah, ini sudah masuk
NIM-nya 2001011131, namanya Zia, alamat mahasiswanya Sragen, tanggal lahir 1995, bulan 8 tanggal 22, asal sekolah UDP Surakarta. Udah sesuai, udah sama. Lalu kita juga bisa cek di lokal house-nya. Admin. Nah, di sini kita bisa ketikkan di browsernya localhost /phpMyAdmin/ lalu di enter, nanti akan muncul seperti ini. Nanti diklik di database-nya, akan muncul ini akademik. Kita klik. Nah, di sini muncul dosen, mahasiswa, mata kuliah. Saya tadi masukkan datanya di tabel mahasiswa. Saya cek, ternyata nah, ini adalah tabel dosennya yang sudah dibuat. Fieldnya antara lain berisi NIDN, nama dosen, alamat, telepon, tempat lahir, dan tanggal lahir. Sudah dibuat ya tabel mahasiswa, kuliah, dan dosen. Lalu kita cek apakah fieldnya sudah terisi. Dari mahasiswa dulu, kuliah, lalu ke dosen. Dari ini tadi yang kita lakukan, kita mengetik des mahasiswa, kita tahu bahwa field yang kita isi tadi sudah masuk ke dalam tabel masing-masing, baik dari mahasiswa, kuliah, maupun tabel dosen. Setelah itu, yang kita lakukan ini show tables. Sama aja. Lalu berikutnya yang kita lakukan adalah cara mengganti nama tabel. Ini contoh yang saya ambil, tabel kuliah menjadi mata kuliah ya. Ini saya ubah menjadi namanya mata underscore kuliah. Caranya rename tabel kuliah to mata tabel kuliah to mata kuliah. Sudah berhasil rename tabel kuliah ke mata kuliah. Mari kita cek. Ternyata sudah berubah ya. Ini menjadi mata kuliah. Lalu selain itu, cara untuk menambahkan maupun mengubah field yang ada di tabel. Ini contoh pertama adalah mengubah field yang di tabel dosen. Ini saya ingin mengubah telepon menjadi nomor telepon dengan mengetik perintah alter table, table dosen. Ini berada di tabel dosen ya. Change telepon spasi nomor telepon. Ini tipe datanya char. Ini harus disertai tipe data juga. Datanya char 12. Lalu ini not 0, bukan primary key. Lalu di enter. Sudah. Setelah itu
Selain itu juga kita bisa menambahkan field ke dalam tabel. Contohnya ini tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa saya ingin menambahkan asal sekolah. Ini juga harus disertai tipe data. Tipe datanya adalah varchar 20. Enter. Sudah berhasil. Setelah itu kita bisa cek apakah yang kita lakukan ini tadi berpengaruh ke tabelnya. Oh, ternyata berpengaruh. Ini ketambahan asal sekolah. Lalu kita cek juga yang atas, desk dosen. Ternyata juga berpengaruh, dimana tadi telepon, ini dosen ya, telepon menjadi nomor telepon. Jadi berhasil. Lalu berikutnya kita memasukkan record ke dalam field, ke dalam tabelnya. Insert into mahasiswa, NIM, nama, alamat, NIM, nama, alamat mahasiswa, tanggal lahir, asal sekolah. Lalu ini value-nya. Value itu adalah namanya, values kurung buka diawali dengan petik 2 di depan dan di belakang dari masing-masing data yang di masing-masing field. Untuk NIM-nya ini berisi NIM saya. Lalu untuk nama, ini nama panggilan saya saja. Lalu untuk alamat saya tulis Sragen, koma, jangan lupa pakai koma sama petik 2 di belakang dan di depan. Tanggal lahir tadi sesuai formatnya ya, tahun dulu, bulan, mana tadi, ini tahun, bulan, dan tanggal. Jadi kita ikut itu 1995 08 22. Setelah itu asal sekolah UDP underscore Surakarta. Sudah. Kalau sudah diisi, langkah berikutnya adalah enter. Oke, query oke, berarti berhasil. Kita cek desk mahasiswa. Nah, ini tadi ya desk mahasiswanya ya. Kita cek apakah data yang record yang kita masukkan itu sudah diinput ke dalam tabelnya. Kita ketik select bintang from spasi tabel. Nya tadi mahasiswa titik koma enter. Nah, ini sudah masuk NIM-nya 2001011131, namanya Zia, alamat mahasiswanya Sragen, tanggal lahir 1995, bulan 8 tanggal 22, asal sekolah UDP Surakarta.
udah sesuai, udah sama. Lalu kita juga bisa cek di local host-nya. Admin. Nah, di sini kita bisa ketikkan di browsernya localhost /phpMyAdmin/ lalu di enter, nanti akan muncul seperti ini. Nanti diklik di database-nya, akan muncul ini akademik. Kita klik. Nah, di sini muncul dosen, mahasiswa, mata kuliah. Saya tadi masukkan datanya di tabel mahasiswa. Saya cek, ternyata sudah otomatis masuk ke sini. Data yang saya masukkan tadi juga masuk ke MySQL-nya. Nah, sudah selesai. Sekian tugas saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.